إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Hadirin salat Jumat yang berbahagia, tak henti-hentinya kita hadirkan hati kita ada rasa syukur kepada Allah SWT masih diberi kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita. Hadirin yang mulia, setiap manusia menginginkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, kekayaan. Hadirin yang mulia, keinginan-keinginan ini memang fitrah. Allah SWT memberikan nafsu kepada kita. Tetapi hadirin, bahwa Allah SWT mengingatkan kepada manusia bahwa kebahagiaan dunia, kesuksesannya itu hanya adalah amal agama secara sempurna. Dari sebelum Nabi Muhammad SAW, semua nabi-nabi mengingatkan bahwa kebahagiaan manusia itu taat kepada Allah dan mengikuti cara baginda Rasulullah SAW atau mengikuti para nabi yang diutusnya. Itu baru sukses. Orang kaya dia punya amal agama mengikuti cara Rasulullah, dia sukses. Orang miskin dia punya amal agama secara sempurna, dia sukses. Jadi ukuran kesuksesan bukan karena banyaknya harta yang kita kumpulkan atau popularitasnya kita dapatkan, tetapi bagaimana Allah SWT ridho kepada kita. Hadirin yang mulia, maka apa sih agama yang sempurna itu? Agama ini sudah sempurna yang telah dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang perlu kita contoh, yang kita bisa mengkalkulasikan, yaitu imaniyat, ubudiyat, muamalah, muasyarat, akhlak. Kita lakukan ya. Bagaimana iman kita ini betul ya, yakin hanya kepada Allah ya. Iman kepada hari akhir itu penting nanti. Iman kepada Allah dan hari akhir ini sangat penting. Kemudian setelah itu kita punya banyak ibadah sesuai dengan cara baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah ibadah kita contoh semampu kita. Ya. Bagaimana sahabat-sahabat ini dulu adalah orang-orang awam, banyak yang ini jahiliyah, tetapi beliau mendapatkan keridhaan Allah karena apa? Karena mereka mencontoh baginda Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita contoh juga. Barang siapa ingin sukses, maka mencontoh orang-orang yang sukses, yaitu keridhaan Allah. Ada yang mulia, bagaimana imaniyat kita ini yang
betul-betul kita tingkatkan. Allah puasa, makhluk tak puasa. Ya. Bahwa kita ini hadirin sudah ditayangkan ke media-media para peramal-peramal dan lain sebagainya, bahwa keadaan umat ini sudah semakin buruk. Dan kita mesti mengetahui hadirin, kenapa di bulan Desember banyak bencana. Nah, kita perlu tahu ini. Karena apa hadirin? Karena di bulan Desember ini banyak pesta kesyirikan. Ini perlu kita pikirkan hadirin. Dan kesyirikan ini menyeret orang Islam itu sendiri yang nggak paham, gitu hadirin. Pesta kesyirikan, yaitu Nataru itu, sebagaimana kita tahu bulan hari-hari berikutnya akan seperti itu. Dan Allah SWT marah, bukan main marahnya. Sebagaimana orang-orang dahulu sebelum Nabi Muhammad, ya, Nabi Nuh mengingatkan umatnya, wal-laili wan-nahar, siang dan malam, supaya kamu tidak melakukan kesyirikan. Ini Nabi Nuh, bersama Nabi Nuh, mereka tetap saja tidak mau menghiraukan. Hadirin ya, sampai Nabi Nuh ini dakwanya pagi, siang, malam, terus menyampaikan supaya manusia tidak melakukan suatu kesyirikan. Ini perlu kita contoh nih. Bagaimana Nabi Nuh itu dakwanya ada yang pelan, ada yang keras, ada yang diteriakin, sampai bagaimana mereka itu menutup diri, ya, Nabi Nuh kaumnya ini menutup diri, jadi mukanya ditutup, telinganya juga ditutup, tidak mau mendengar seruan Nabi Nuh alaihissalam. Maka apa jadinya, Rin? Umatnya itu masih tetap melakukan kesyirikan, penyembahan berhala masih terus dilakukan. Maka Nabi Nuh pun juga menyerah, ya Allah, tidak ada tambahan lagi keturunan mereka, semakin lama semakin terus mensyirikkan atau terus melakukan kesyirikan. Maka aku hanya memohon kepadamu ya Allah, supaya dia harus dimusnahkan. Ini hadirin doanya Nabi Nuh. Maka hadirin, Allah SWT menimpakan dia banjir, ya, bagaimana tanur-tanur atau sumber-sumber air itu muncul semua, ya. Kemudian air hujan lebat berhari-hari, maka tidak ada yang selamat, hadirin. Tidak ada yang selamat kecuali yang ada di batrah Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin yang mulia, ini suatu contoh, hadirin, bahwa Nabi kita ini adalah keturunan dari kapal Nabi Nuh. Ya. Saya ribuan tahun kita sudah sampai seperti ini, ya, keadaannya. Kemudian hadirin, Rasulullah SAW juga mengingatkan, ya, 1440 tahun yang lalu, ini mengingatkan umatnya untuk supaya tidak melakukan kesyirikan. Dan kapalnya Rasulullah adalah dalam masjid. Barang siapa hatinya terpaut kepada masjid, salat berjamaah 5 waktu, insya Allah Allah akan selamatkan kita. Hadirin yang mulia, penting ini mengingatkan kepada semuanya, ya, kepada kita ini sudah diberi ilmu oleh Allah, sudah diberi kekuatan oleh Allah untuk buat amal ibadah. Tapi kita harus punya kerisauan kepada umat yang lain, yang mana sama-sama umat Islam yang belum ada kekuatan untuk sholat berjamaah 5 waktu, kita ajar. Ini penting, hadirin. Sebagaimana kita mengetahui, hadirin, bagaimana negara Qatar yang kita lihat ini, ya, mereka punya 2000 dai untuk mengingatkan manusia untuk buat amal agama, walaupun mereka orang kafir sekalipun. Di-handle, dipegang, diberikan pengetahuan tentang agama. Nah, kita ini sudah bertahun-tahun, ya, untuk memeluk Islam, tapi andil kita kepada Islam untuk mengajak kepada orang yang tadinya lemah dalam amal agama, kita kurang. Nah, kita perlu risau dengan orang-orang dai-dai yang
tersebar di negara-negara lain. Nah kita itu penting bahwa dakwah ini adalah suatu kewajiban, tanggung jawab umat. Karena kita sudah nggak ada nabi lagi. Inilah yang dinamakan akhir zaman. Ya. Akhir zaman itu Allah SWT sudah nggak mendatangkan nabi lagi. Maka kewajibannya diemban oleh pengikutnya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan sekarang ini akhir zaman, Masya Allah ya, banyak peramal-peramal mendatangkan suatu ramalan-ramalan. Kita nggak perlu takut, nggak perlu takut umat Islam ini. Bagaimana kita ini ingin selamat, ya harus cinta kepada masjid. Ya. Baca Quran kita tingkatkan. Ya. Kemudian sholat kita, sholat sunnah kita. Ya. Samping tahajud, duha, ya. Ini kita tingkatkan. Insya Allah kita akan selamat. Walaupun sudah dikabarkan berbagai macam ramalan, nggak perlu kita takut. Hadirin yang mulia, maka bagaimana kita ini berusaha untuk selalu mensedekahkan, yaitu sedekah ini luar biasa, menghilangkan 70 balak. Ya, kita mau sedekah ya, ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita cari, jadi yang mulia. Maka pentingnya untuk meningkatkan keimanan, kemudian pentingnya untuk buat amal soleh ini. Hendaknya kita selalu banyak berzikir kepada Allah SWT supaya hati ini tidak sampai lupa kepada Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayo beriman, bertakwalah kalian, hendaklah kalian itu memikirkan tentang bagaimana apa yang hendak kita bawa untuk menghadap Allah. Ya. Kita nanti satu persatu itu akan menghadap kepada Allah. Apa yang hendak kita bawa? Bukan harta, bukan ilmu, tetapi iman dan amal soleh kita yang kita hadapkan kepada Allah. Maka untuk seperti itu hendaknya kita mesti buat amalan-amalan yang ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT. Dan sebesar apapun amalan kita, tanpa ada keikhlasan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, maka amalan-amalan itu dicampakkan kepada api neraka. Maka pentingnya ikhlas ini Pak, belajar sampai kita meninggal dunia. Kenapa? Karena ikhlas ini gerakan hati. Ya. Tidak semuanya orang itu mampu melakukan hati yang begitu tulus dan ikhlas semata-mata untuk menjadi keridhaan Allah SWT. Kenapa? Kita belum teruji sebagaimana sahabat-sahabat Nabi ini sudah diuji oleh Allah tentang keikhlasannya. Hadirin yang mulia, kita bisa ambil contoh bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang dekat sekali dengan Rasulullah, diuji oleh Allah tentang keikhlasan. Ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini memberikan harta dan tenaga pikirannya itu untuk agamanya Allah SWT. Dia banyak menolong orang-orang yang lemah untuk bisa buat amal agama. Dia juga mencintai Rasulullah. Dia selalu mendampingi Rasulullah. Tetapi Allah SWT tidak menguji dia. Bagaimana ujian Abu Bakar As-Siddiq ini sangat tinggi. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq, terfitnah oleh kaum muslimin juga. Ya. Kemudian setelah diketahui fitnah itu adalah yang menyebarkan yang tertinggi adalah anak angkatnya yang dia urus, yang dia biayai kehidupannya. Ya. Maka bagaimana rasanya seperti halnya kita ini, jadi punya anak angkat,
kemudian anak angkat ini memberikan keburukan kepada kita atau memfitnah kita, seperti apa kita rasanya? Atau kita mesti lepaskan dia atau bagaimana gitu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak ada. Yang namanya Miftah yang dia rawat dari kecil sampai dia dewasa, ya, mengikuti ibadah dengan Rasulullah dan para sahabat yang lain. Tapi tiba-tiba dia memfitnah bahwa anaknya melakukan suatu kemaksiatan. Naudzubillah. Maka dari Allah menegur beliau Abu Bakar As-Siddiq untuk menambah lagi, tidak menyakiti dia, tetapi menambah lagi sedekahnya, menambah lagi kepeduliannya kepada dia. Hadirin yang ini hadirin, bagaimana diuji tentang keikhlasan. Nah, kalau kita hadirin, tingkatan ikhlas kita ini dipuji nggak bangga diri, dicaci nggak sakit hati, dan istiqomah dalam amal. Itu aja, itu sudah luar biasa ikhlas kita. Kita kadang-kadang suatu amalan atau suatu perbuatan kita, dipuji orang, wah kita bangga diri. Kemudian dicaci atau dibenci orang, wah kita marah. Ini penting nanti kita buat amalan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, maka dicaci nggak sakit hati, dibenci dicaci, dibenci nggak sakit hati, dipuji nggak bangga diri. Istiqomah dalam amal. Ini penting nanti. Keikhlasan. Hadirin yang mulia, nah kita banyak-banyak merenung tentang masa depan kita. Ya. Walaupun orang-orang peramal-peramal yang mengalami di media-media ini meramalkan berbagai macam keburukan-keburukan, intinya hanya itu. Ya. Pesta kesirikan itu aja intinya. Kalau itu sudah nggak ada, insya Allah akan berubah ketetapan Allah. Sebab ini sudah menjadikan ketetapan Allah, sunnah Rasulullah SAW, bahwa setiap ada kemaksiatan, setiap ada kesyirikan, setiap ada kemusyrikan, Allah SWT nggak gitu. Maka bagaimana kita ini tugasnya untuk menyampaikan semuanya itu dan jangan ikut-ikutan. Gak usah ikut-ikutan Nataru dan lain sebagainya. Sebenarnya Islam ini sudah ada kalendernya sendiri, yaitu kalender Hijriah. Ya. Gak cocok kalau pakai kalender ini Masehi. Yang cocok dulunya sebelum Amerika menguasai dunia, itu kita pakai kalender Hijriah. Itu. Nah, kita juga ditayangkan bagaimana nanti perang nuklir, gitu Pak. Masya Allah, kita penting untuk buat meningkatkan iman dan amal soleh. Mau apa lagi kita? Ya, kalau toh tidak terjadi apa-apa, kita sudah mendapatkan segala apa yang kita dapatkan nanti di akhirat untuk buat iman dan amal soleh. Jadi yang mulia, semoga kita ini mampu membaca alam, ya. Semoga kita ini mampu mempersiapkan diri untuk kelak di akhirat nanti. Barakallahu fiikum. Subhanallah. La ilaha illallah subhanaka wa bihamdika. La ilaha illallah subhanaka wa bihamdika. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya dzal qadir hajat. Allahumma tina wahdi binasa jami'ah wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. La ilaha illallah al karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada'li dhanban illa ghafartah wa la haman illa farastah wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbaka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.